Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin. Meisin! Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-14 dengan judul Keris Empu Gandring. Aku pikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit disit, nyeri pang otot ke sendi, atau nyeri pang waktu haid, inom bae, puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom, puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Dalam seri ke-413 ini didukung oleh para pemain Mas Burhan sebagai Aki Buyut, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Mbak Sud sebagai Nyai Buyut, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Suryadin sebagai Kula Kiri, Mucus dan Rusli sebagai penjahat, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Kehadiran kami dicurigai. Benarkah demikian, Nyai? Benar, Tuan. Kami tidak tedeng aling-aling. Kami memang semula mencurigai Tuan-Tuan. Kelihatannya desa ini kurang aman. Bukan hanya desa Gedang Selirang ini, tapi hampir seluruh desa yang menutup daerah perbukitan ini merasa kurang aman. Akhir-akhir ini banyak sekali kaum perusuh berkeliaran di jalan-jalan. Mereka merampok, membunuh, dan melakukan tindakan-tindakan kekejaman yang lain terhadap warga desa. Dan mereka tidak pandang bulu. Bahkan anak-anak kecil banyak yang jatuh menjadi korban keganasan mereka. Apakah jumlah mereka cukup banyak, Aki? Konon kabarnya jumlah mereka tidak kurang dari 100 orang, Tuan. Entahlah mereka berasal dari golongan mana.
Tapi yang jelas, kehadiran mereka selalu membuat susah warga desa. Seharusnya pemerintah Majapahit segera turun tangan, Tuan. Benar, Tuan. Kalau gerombolan pengacau seperti itu tidak segera ditumpas, kasihan rakyat kecil. Bukankah demikian, Aki? Iya, benar, Nyai, benar. Akhirnya rakyat kecil juga yang menjadi korban. Sebab mereka itu lemah. Mereka itu tidak berdaya. Dan mereka butuh perlindungan. Maaf, Aki. Apakah karena itu warga desa Gedang Selirang tidak berani keluar rumah setelah malam tiba? Ketika kami masuk desa ini, kami tidak berpapasan dengan seorang manusia pun. Pintu-pintu dan jendela tertutup rapat. Iya, dan kami tidak melihat ada cahaya lampu penerangan di emper-emper rumah. Iya, memang benar, Nini. Kami tidak berani membuka pintu ataupun jendela. Apalagi menyalakan lampu penerangan. Rasanya sumpek sekali, Nini. Biasanya kami menyalakan beberapa buah lampu untuk menerangi ruangan. Ataupun untuk penerangan di halaman rumah. Iya. Tapi semenjak terjadi kerusuhan di mana-mana, maka kami terpaksa hidup dalam keadaan gelap seperti ini. Iya. Bagaimana dengan kepala desa Gedang Selirang? Bagaimana sikapnya? Mestinya kepala desa mengerahkan kaum laki-laki untuk berjaga-jaga. Apakah di desa ini jumlah laki-lakinya cukup sedikit, Aki? Ya, jumlah mereka sebenarnya cukup lumayan, Nini. Tapi sekalipun mereka laki-laki dewasa, mereka tidak mempunyai kemampuan ulah kanuragan. Mereka hanyalah laki-laki yang biasa memegang cangkul ataupun sabit. Mereka tidak biasa berkelahi, Nini. Jadi begitulah. Barangkali kepala desa menganggap tidak akan ada gunanya untuk mengadakan perlawanan. Kalau suatu ketika kaum perusuh itu datang menyerbu ke desa Gedang Selirang. Oh, kasihan sekali. Iya, Tuan. Memang kasihan sekali. Tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa. Aki, pastilah mereka. Matikan saja lampunya. Nanti mereka datang ke tempat ini. Matikan saja lampu itu. Tunggu sebentar, Nyai. Maaf, Tuan. Kita terpaksa bicara dalam keadaan gelap. Lampu ini harus segera dimatikan. Sebab kalau tidak, bisa mendatangkan kecurigaan mereka, Tuan. Tunggu, Aki. Tunggu dulu. Saya kira Aki dan Nyai tidak perlu merasa takut. Apa maksud Tuan? Kami tidak boleh merasa takut. Maaf, Tuan. Kami ingin bersikap wajar-wajar saja. Saya kira tak ada seorang pun warga desa Gedang Selirang tidak merasa takut, Tuan. Dan saya rasa kami tidak perlu merasa berani. Maaf, Aki. Kalau memang orang-orang itu nanti kembali lagi kemari, biarlah kami yang akan menghadapi mereka. Iya, Aki. Aki dan Nyai tidak usah gentar. Dan biarkan saja lampu itu menyala. Oh iya, apakah Aki masih mempunyai simpanan sedikit minyak jarak? Ada, Tuan, ada. Tapi untuk apakah minyak jarak itu? Kita akan menyalakan beberapa buah lampu lagi. Kukira di emper rumah ini perlu dinyalakan 2 buah lampu. Juga di sudut halaman sana. Tuan, apa maksud Tuan? Tuan tidak ingin mengundang bahaya ke rumah ini, bukan? Sama sekali tidak, Aki. Kami hanya ingin bertemu dengan mereka. Kami ingin berkenalan dengan mereka. Kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwautu haid, inom bae, puyar obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyar cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom, puyar obat sakit kepala cap siolas. Puyar obat sakit kepala cap 19. Puyar obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Dengan berat,
Aki terpaksa meluluskan permintaan Arya Kamandanu. Dan setelah memperoleh minyak jarak, Arya Kamandanu dan Sakawuni melangkah keluar ke halaman. Sebentar kemudian, halaman sudah menjadi terang benderang. Arya Kamandanu dan Sakawuni kemudian kembali masuk. Tapi baru saja Sakawuni menutup daun pintu, mendadak kembali terdengar derap orang-orang berkuda, semakin lama semakin dekat. Rumah siapa ini? Kurang ajar. Berani sekali pemilik rumah ini, Kakang Kulagiri. Cepat kau turun dari kuda itu. Gedor pintu rumah itu. Aku ingin bertemu dengan pemilik rumah. Baik, Kakang. Laki-laki berbadan tegap dan kekar yang berpakaian serba hitam, sambil menyeka janggutnya yang tebal, melangkah ke arah pintu. Sementara teman-temannya yang berjumlah tidak kurang dari 100 orang, tetap duduk di atas kudanya masing-masing. Buka pintunya. Ayo, cepat buka pintunya. Cepat buka pintunya. Atau kau ingin pintu rumahmu ini kudobrak, ha? Monyet jelek. Kiranya hanyalah seorang tua bangka. Wah, mengapa kau terlalu ramah membuka pintu ini, ha? Ampun, Tuan. Ampun. Kami takut, Tuan. Oh, takut. Takut? Apa yang kau takutkan? Ha? Apakah di desa Gedang Selirang ini banyak hantunya? Ha? Kakang Kulagiri, bagaimana nih Kakang? Akan kita apakan orang tua ini? Kau warga asli pedukuhan Gedang Selirang ini? Iya, Tuan. Asli. Kami adalah warga asli, Tuan. Kami adalah penduduk asli desa ini, Tuan. Cukup. Sekarang jawab pertanyaanku. Iya, Tuan. Jawab dengan tegas dan jangan berputar-putar. Dengan siapa kau tinggal di rumah ini? Dengan istri saya, Tuan. Iya, ini dia orangnya. Sini, Nyai. Kemarilah. Ini, Tuan, istri saya. Hanya berdua saja? Ya, Tuan. Kami tinggal di rumah ini hanya berdua saja. Jangan bohong. Aku melihat ada bayangan manusia bergerak-gerak di balik dinding. Siapa mereka itu? Tidak ada siapa-siapa, Tuan. Itu mungkin bayangan lampu, Tuan. Tidak ada siapa-siapa. Hanya kami berdua saja, Tuan. Dua bangka masih mau berdusta. Kalian ingin mampus ya? Mengapa kalian tidak mengaku saja terus terang? Apakah perlu kita geledah isi rumahnya, Kakang Kulagiri? Tunggu perintahku. Bagaimana monyet tua? Masih tidak mau memberitahu keterangan yang benar? Aku bertanya, siapa yang tinggal bersamamu di rumah ini? Tidak ada, Tuan. Sungguh tidak ada siapa-siapa. Hanya kami berdua, Tuan. Dusta! Jangan, Tuan. Jangan sakiti dia. Jangan pukul dia. Dia sudah tua. Oh, Aki. Kau tidak apa-apa. Aki, sakit. Sudahlah, Nyai. Hey. Diam sajalah. Ayo. Kau juga. Kalian berempat. Masuk ke rumah dan geledah isi rumah itu. Cepat kerjakan. Baik. Kalau kalian menemukan seseorang, seret dia keluar. Tidak usah. Kalian tidak perlu menggeledah rumah ini. Kami akan keluar. Berdebah. Jadi kau telah berdusta. Kau telah berani membohongi kami, hai tua bangka. Ampun, Tuan. Lepaskan. Aki dan Nyai tidak bersalah. Biarkan mereka berdua masuk rumahnya. Selanjutnya, kalian bisa minta keterangan pada kami. Berdebah. Aku juga tidak butuh sapi-sapi tua seperti ini. Ayo masuk. Iya, Tuhan. Ayo, Nyai. Kita masuk ke rumah, Nyai. Ya, Aki. Kita tidak usah ikut campur urusan ini. Aki dan Nyai segera beriringan masuk kembali ke dalam rumahnya. Sesaat lamanya suasana di halaman menjadi hening. Arya Kamandanu dan Sakawuni berdiri tenang menunggu. Siapa kalian?
Kami berdua tidak mempunyai tempat tinggal tetap. Kami hanya bermaksud singgah sebentar di desa Gedang Selirang. Kulihat kalian berdua cukup mempunyai keberanian. Kami tidak perlu merasa takut, karena kami tidak melakukan kesalahan apa-apa. Sombong! Kita gasak saja mereka, Kakang Kulagiri. Kita bikin mampus mereka di tempat ini. Jangan melakukan apa-apa sebelum ada perintah. Tundukkan wajahmu. Jangan memandang aku dengan cara begitu. Aku tidak suka. Kalau kau tidak suka, kaulah yang harus menundukkan wajahmu. Berjebak. Setan belang. Orang ini bodoh sekali. Kau juga. Dan kau. Kalian berlima. Cepat kerjakan perintahku. Angkat 2 orang itu. Ikat kuat-kuat dan seret dengan kuda di sepanjang perjalanan kita nanti. Cepat kerjakan. Kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ke ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwatu haid, inom bae. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Kakang Kulagiri. Lihat, teman-teman kita roboh. Mereka semuanya roboh binasa. Orang ngajar. Setan alas. Mau pamer kepandian ya? Ayo cepat. Turun kalian dari kuda masing-masing. Gebuk saja mereka yang berawal. Arya Kamandanu dan Sakawuni segera mengamuk dengan jurus-jurus ilmu kanuragan naga puspa tahap kedua. Arya Kamandanu telah dapat merobohkan beberapa orang lawannya. Demikian pula Sakawuni dengan jurus-jurus angin lengan seribunya. Pendekar wanita itu membuat musuhnya terjungkal kalang kabut. Hanya dalam waktu yang tidak terlalu lama, mereka berdua sudah dapat membinasakan puluhan orang. Kurang ajar. Kalian sudah membunuh orang-orangku. Kalian akan segera binasa di tangan kami. Kalian rupanya tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Kami tahu. Kami tahu sedang berhadapan dengan kaum perusuh. Kalian adalah tukang-tukang pembuat onar. Kalian harus segera dibasmi. Kalian tidak mungkin dapat membinasakan kami. Lebih baik kita bergabung saja dengan teman-teman kita yang lain, Kakang Kulagiri. Iya. Atau lebih baik kita laporkan hal ini kepada junjungan kita, Tuan Kumpu Bajil. Tidak usah. Kita harus mempunyai rasa malu. Memalukan sekali. Membunuh 2 ekor tikus comberan seperti ini tidak perlu kita minta bantuan kepada siapapun juga. Rupanya kalian anak buah Mubajir. Di manakah pimpinan kalian itu sekarang? Kalian berdua akan mampus. Mengapa masih menanyakan pimpinan kami? Sekarang kami akan bertempur dengan sungguh-sungguh. Dan kami tidak akan membiarkan kalian pergi dari tempat ini dalam keadaan hidup. Tidak seorang pun. Ayo Sakawuni, tunggu apa lagi? Kita sikat mereka semuanya.
Kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ke ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwaktu haid, inom bae. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Kembali terjadi pertarungan sengit. Arya Kamandanu dan Sakawuni menerjang lawan-lawannya dengan garang. Satu persatu mereka dapat dirobohkan. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.